Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Tahun 2024 ini sudah akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2025. Perjalanan waktu terasa begitu cepat, tapi mungkin problem-problem atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bali, ya mungkin sepertinya kalau boleh kita katakan nir solusi atau tanpa solusi mungkin ya, karena terus berulang masalah sampah, masalah kemacetan, masalah perilaku manusia Bali, kemudian bagaimana kira-kira nasib kita akan meneropong Bali di tahun 2025. Tentu dengan harapan kita bisa lebih baik lagi ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya akan mewawancarai narasumber kita, Bapak Dr. Agus Ketut Pidana. Tentu sudah tidak asing lagi karena beliau juga rajin menulis, rajin mengamati pertumbuhan, perkembangan masyarakat Bali ini dari berbagai macam sisi. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu. Kita kabarnya sehat ya, Haji ya? Iya, sehat-sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tapi yang lihat tulisan-tulisan Haji di opini Bali Post dan lain sebagainya kan juga sering meneropong ya, atau mengamati problem-problem yang kita hadapi, tidak hanya dari segi agama, ritual, tapi juga dari problem sosial, politiknya, bahkan ekonominya juga sempat aja. Kalau Haji melihat mungkin evaluasi 2024 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gimana Haji? Apakah kita sudah ada perkembangan yang lebih baik kah atau justru stagnan atau malah mengalami kemunduran sampai 2004 dulu sebelum kita ngomong 2025? Oh iya. Yeah, Om Swastiastu. Jadi memang upaya untuk meneropong atau memotret bagaimana Bali dan manusia Bali dievaluasi di tahun 2024 dan kita bagaimana konsolidasinya di tahun 2025. Tapi saya ingin mengkaji dulu secara teoritis ya, berdasarkan basic akademis, bahwa secara teoritis saya mengutip Sulaiman ya, berpandangan bahwa era dimanapun, kapanpun, termasuk di jagat Bali, itu situasi kondisinya selalu terjadi transformasi, jadi perubahan ya. Dan perubahan itu kan yang abadi. Gitu. Dari sisi transformasi menimbulkan transisi, nanti dari transisi menimbulkan perubahan orientasi, termasuk tentang persepsi. Nah, ketika kita mengulik tentang transformasi yang menjadikan terjadinya transisi di Bali, setidaknya ada 4 perubahan dari sisi aspek kebudayaan kalau lihat. 4 perubahan. Pertama, culture lag, kesenjangan, ada gap antara budaya yang menjadi karakteristik manusia Bali, yang sosialistis, agraris, religius, sekarang berubah dia menjadi sosialistis, kapitalistis, ambisius, mengejar bati keuntungan. Kemudian di situ juga yang kedua culture survival. Tetap ada konsep-konsep dasar yang menjadi tipikal kerama Bali, manusia Bali dengan kebudayaan yang tetap ajeg. Ini pun atas kemasan adat tradisi religi. Katakanlah upacara ritual kan tetap aja gitu, walaupun betapapun perubahan terjadi. Yang ketiga namanya culture konflik. Di Bali ada kesenjangan, kemudian ada daya ajak, tidak lepas juga terjadi benturan. Ada kepentingan-kepentingan, pertentangan-pertentangan, baik antara budaya material maupun non material. Dan terakhir culture shock. Culture shock. Jadi ada semacam keterkejutan gitu ya. Keterkejutan atas perubahan yang terjadi. Sehingga dari sini nanti manusia Bali itu seperti sudah tercerabut dari akar karakteristiknya. Yang saya sebutkan tadi dari sosialistis, agraris, religius menjadi sosialistis, bahkan individualistis, kemudian kapitalistis, materialistis, hedonis, dan ambisius untuk mengejar, menarget
apa kira-kira dari perubahan itu bisa diambil keuntungannya. Keuntungan. Nah, itu dulu. Keuntungannya keuntungan materi. Materi pastinya. Dan itu terjadi sejak kapan katakanlah begitu, atau memang terjadi sepanjang apa penyebabnya kemudian itu yang penting juga. Kalau kita melihat durasi terjadinya perubahan, kita pakai hitungan dekade misalnya. Dari tahun 80-an itu sudah terjadi. Tetapi secara evolutif dia. Pelan tapi pasti. Apa yang menyebabkan perubahan di tahun 80-an itu? Yang disebutkan tadi bahwa perubahan itu terjadi tidak saja secara internal, tapi lebih banyak karena gempuran eksternal. Terutama dari dunia pariwisata yang paling keras sekali. Secara evolutif itu tahun 80 sampai 2000. Nah, secara revolutif 2000 sampai 2020 dan 24 sekarang itu secara revolutif terjadi perubahan yang revolusioner. Kalau evolutif itu pelan-pelan. Pelan-pelan pasti. Tidak begitu menimbulkan keterkejutan shock culture. Tapi ketika 2000 sampai 2024 sekarang dan pastinya ke depan ini akan semakin cepat lagi. Akan semakin cepat dan bukannya semakin mengajegan, itu persoalannya. Problematiknya di situ. Perubahan itu semakin cepat, bukan semakin mengajegan nilai, konsepsi, orientasi budaya manusia Bali, tapi justru meloncat dia, melampaui dan melangkahi batas-batas nilai, norma, keajagan itu. Itu yang bahayanya menjadi problematik kita ke depannya di tahun 2025 dari berbagai aspek kehidupan. Nah, bolehlah saya sebut misal dari segi sosial. Jadi masyarakat Bali secara tradisional kan sifatnya komunal, kolegial. Sekarang yang menonjol individual. Nah, itu sudah berubah dia. Ego, ahamkara, nyapa kadi aku gitu ya. Kemudian secara budaya kita kan cenderung meninggalkan budi, menonjolkan daya. Kengken daya aneh jadi pangidang rega hidup eksis di tengah situasi perubahan yang cepat ini. Kemudian dari seni sudah semakin bergerak ke arah seniman. Ulian seniman badi, tidak lagi berpegang pada konsep seniman, seni berdasarkan keimanan untuk sebuah persembahan bakti. Ekonomi, kita melihat sekarang ekonomi kan Bali masuk dalam sistem struktur ekonomi kekinian. Katakanlah dalam contoh ritual saja, canang saja dalam contoh sudah masuk dalam konsumsi, sehingga begitu dia masuk ke pasar dia mempengaruhi inflasi. Nah, salah satu contoh canang sari pernah oleh BPS kan disebutkan sebagai salah satu penyebab inflasi kan di Bali ya. Sebuah perubahan yang sangat dahsyat sekali. Belum lagi kita lihat ekologi. Ya, kondisinya bukannya semakin ajak, malah semakin kritis, lama-lama habis. Dalam satu contoh busung saja kita kewah cari. Belum buah, belum bunga, belum kehutanan. Bukankah kita sangat tergantung pada pasokan dari luar? Itu ekologi. Belum lagi kalau kita ke ranah politik. Ini yang sudah selesai lah pilkada, tapi tetap itu nuansa-nuansa politik meseke itu sangat menonjol. Nyekit timpal supaya memenangkan suatu pemilihan yang bernuansa kompromis dan transaksional. Sehingga apa yang kita harapkan dari pemimpin yang lahir dari model demokrasi yang demikian? Akhirnya itu transaksional itu. Iya, itu sudah semua aspek dulu. Kalau begitu semua sisi, semua aspek kayaknya rusak semua nih. Kecenderungannya tidak mengarah ke semakin baik, tapi justru semakin tanda petik ya, saya sebutkan memburuk gitu. Kalau itu kita tidak bisa, pemimpin kita dari tingkat level bawah ya, dari Banjar, desa, sampai ke tingkat provinsi lah kata. Kalau tidak memiliki suatu komitmen yang konsisten untuk mengkontinuitaskan keajagan Bali, saya yakin kan kita punya program pemerintah Indonesia menuju emas. Ya, Indonesia emas 2045. Saya khawatir Bali menuju ngemasin. Era ngemasin. Masa kecemasan gitu. Iya, kecemasan lalu ngemasin. Periode ngemasin itu
ya situasi di mana perlindungan banyak terjadi dari berbagai segi. Nilai sosial, nilai budaya, nilai seni, nilai tradisi, nilai religi, semua terdekonstruksi, terdegradasi. Nah, Bali akan menjadi tidak Bali lagi gitu ya? Ya, boleh dikatakan begitu. Jadi Bali kehilangan jati dirinya. Kehilangan jati dirinya. Citra Bali, karakteristik orang Bali, orientasi orang Bali yang memang cenderung ke luhur ya, ke niskala. Itu nanti dikalahkan oleh hal-hal yang berbau kepentingan skala, terutama ekonomi. Ya, kalau Aji mengatakan tadi kan penyebabnya paling yang tersebut adalah pariwisata dalam aspek ekonominya mungkin. Ya. Berarti gimana caranya? Apakah karena kan pariwisata semakin menggila juga nih? Iya, betul. Apakah itu akan masih menjadi penyebab utama? Jadi pariwisata Bali yang sebenarnya berbasis budaya. Tapi kan pembudayaannya sekarang kapitalistik. Bagaimana lewat dunia pariwisata itu semua potensi bisa dieksplor, eksplorasi, dieksploitasi segala potensi. Untuk apa? Untuk kejar keuntungan. Jadi seperti dalam tulisan terakhir, ya baca. Jadi orang Bali sibuk, kerama Bali sibuk urusan ritual ya. Membangkitkan kesadaran spirit jual, bukan spiritual. Sementara investor, pemilik modal ingin supaya pendapatan kapitalnya semakin tinggi. Sehingga disitulah kita nanti termarginal, terpental, tertinggal. Gitu. Tidak lagi kita ngajakan konsep nilai luhur yang ideal diwariskan oleh leluhur kita. Gitu. Tapi jika realita yang kita hadapi sekarang, katakanlah dari segi ritual gitu ya, kayaknya semakin marak gitu ya. Karya di mana-mana. Gitu. Itu penjor, katakanlah begitu kan. Saya dulu kecil-kecil susah sekali nyari penjor yang, tapi sekarang ada karya misalnya. Penjornya gimana kita apakah ini? Nah, inilah fenomena ketika motor penggeraknya berbasis ekonomi kapitalis. Tidak lagi religis atau nilai-nilai etis atau sekedar estetis. Jadi semuanya digerakkan oleh pipis uang. Apapun demi pencitraan, image ya. Itu menurut Filiang itu skizofrenia namanya. Di semua tanda petik kita mengalami satu sakit jiwa sebenarnya. Artinya sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan. Untuk mencitrakan sesuatu mencitrakan diri, gengsi dan sebagainya. Religius, serius berbudaya, serius berritual gitu ya. Nah, itulah. Jadi akhirnya pondasi kita secara teologi filosofi dengan ritual yang semestinya kita menuju ke sesuatu yang bersifat spiritual, saya tekankan spiritual, justru terpleset jadi spirit jual. Apa ada sawah dijual alih fungsi lahan untuk demi memenuhi kepentingan gengsi kita termasuk dalam urusan religi. Jadi mengerikan ya kalau kita menyimak apa yang Ngaji sampaikan tadi ya mengerikan di Bali. Ya, masih ada harapan nggak Ji? Nah, ini momentum katakan 2024 kita lihat ya walaupun 2025 kita teropong ini kayaknya kok semakin gelap. Tapi ada nggak titik terang gitulah ya semacam ini yang Ngaji mungkin titik terang itu kan sebagai sesuatu yang semestinya mencerahkan kita. Upaya untuk mencerahkan kerama umat ya tiada lain melalui bagaimana kita kembali membuka konsep konseptual dalam teks tekstual. Permasalahannya ketika teks yang konseptual kita connect secara kontekstual selalu mental. Karena apa? Orientasi nilai, persepsi tentang hidup kita sekarang itu adalah bagaimana kita mendapatkan kesejahteraan. Mungkin materi terutama materi yang membuat kita itu seperti terseret arus materialisme, individualisme, konsumerisme dan hedonisme. Nah, kalau itu tetap terjadi, jangan haraplah ke depannya tahun 2025 dan puncaknya 2045 periode Indonesia emas, saya khawatir Bali itu justru ngemasin gitu. Bali hilang gitu. Iya. Ya. Apakah mungkin kita harus mungkin sebagai closing statement kalau saya menawarkan mungkin apakah kita harus kembali ke jati ke diri masing-masing, introspeksi diri lebih banyak. Tapi apakah itu mungkin juga ya di tengah kondisi gimana aja closing statement juga nih Ci? Kembali kita mengalami suatu ambiguitas ini.
mendua jadi. Mendua ya. Antara orientasi skala dan kepentingan skala. Apalagi kita mengalami alienasi, keterasingan terhadap nilai. Kemudian anomis, akan hidup ini tidak ada nilai, tidak ada norma. Sehingga yang kita harapkan supaya jati diri, karakteristik orang Bali seperti sebagaimana sejatinya, ya tentu masih dalam tanda tanya besar. Kecuali dari berbagai elemen, komponen, tingkat dasar dari Banjar, desa adat, itu bisa memulai dengan dana BKK misalnya yang dengan besar itu kan kita belum pernah melihat bagaimana SDM di lingkungan Banjar desa itu terkondisikan supaya lebih berkualitas. Kan belum ke arah sana masalah itu. Itu masih di infrastruktur. Tataran ritual, infrastruktur, ya, memperbaiki pura, memegahkan pura. Banjar. Secara fisiknya. Iya, dan seni-seni. Tapi dari pikir ininya belum ya? Belum. Kualitasnya belum dibangun. Itu dulu kelemahan kita. Kalau saja itu bisa dimanfaatkan, saya kira ada harapan untuk Bali ke depannya semakin baik dan sesuai dengan jati diri manusia Bali. Mudah-mudahan tahun 2025 jadi momentum. Ya, mudah-mudahan. Harapan kita sih begitu aja. Astumkara. Tapi melihat ya kondisi. Ya, kita kembali kepada masing-masing. Mudah-mudahan pemerintah juga mengambil sikap. Tidak hanya pemerintah tapi semua komponen ya sampaikan. Terima kasih atas pencerahannya dan memberikan kita gambaran walaupun banyak kesuraman di situ, tapi ini saya kira bagian dari untuk mengingatkan kita mengintrospeksi diri, melihat diri kita sendiri sebagai manusia Bali ke depan. Momentum tahun baru ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya atau di masa yang akan datang. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.